Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Sabtu pagi hari ini tanggal 25 Oktober 2025. Waktu begitu cepat, merupakan Sabtu yang terakhir di bulan Oktober, karena Sabtu depan kita sudah memasuki 1 November. Biar tiap langkah kita diatur sama Tuhan. Pada pagi hari kita mau baca Ayub 22, 1-30, respon temannya Ayub itu Elifas. Banyak memberikan masukan kepada Ayub supaya langkah-langkah bertobat di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu responnya Elifas. Nanti kita baca. Itu mari. Sebelum kita baca firman Tuhan, saya mau menyanyikan lagu ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Amin, haleluya. Di tengah gelombang dunia menakutkan, amin, haleluya. Hatiku tetap tenang teduh, amin, haleluya. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan, pimpin, amin, haleluya, ke tempat tinggiku di hantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal, amin, haleluya. Di dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Pagi ini Bapa, sucikan mulutku, pikiran, dan hatiku untuk kami baca firman-Mu. Kuduskanlah hatiku Bapa, amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa pagi ini, kami merindu untuk selalu diisi dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Sabtu pagi adalah Sabtu yang terakhir, 25 Oktober 2025. Angkanya sama supaya 25 sampai tahun 2025. Minggu depan sudah 1 November. Waktu begitu cepat.
Berarti kita tinggal 2 bulan lagi, diizinkan Tuhan, masih di tahun 2025. Setelah itu 3 bulan lagi kita sudah memasuki Januari. Waktu cepat, mari kita merenungkan hari-hari kita jalani. Minta sama Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku, Mazmur 86 ayat 11. Jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menuruti kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mari kita bulat hati kita. Tiap hari, tiap saat kita takutkan Tuhan, yaitu hidup menurut firman Tuhan. Sebab kalau tiap langkah kita diatur kedagingan kita. Amsal 16 ayat 25. Banyak jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya membawa maut. Itu langkah. Kalau diatur oleh manusia, diatur kedagingan, diatur emosional kita, kita bisa melangkah yang salah menuju maut. Tapi kalau kita melangkah di jalan Tuhan ada kebenaran. Dan kebenaran akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca sekarang Ayub pasal 22. Satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 30. Respon Elifas. Banyak menegur Ayub. Ya, puji nama Tuhan. Mari firman Tuhan tegur hidup kita. Supaya kita tidak berjalan di jalan yang salah, tapi kita konsisten berjalan di jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pasal 22 Ayub pasal yang pertama, pasal 22 ayat yang pertama. Maka Elifas orang teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Jadi Tuhan ciptakan manusia sebetulnya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan punya rencana seperti itu. Tapi kemenyataan manusia itu banyak jatuh di dalam dosa. Dari sejak Adam dan Hawa tuh sampai sekarang ini tidak ada guna sudah. Karena firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sudah hilang kemuliaan Tuhan. Maka Yesus sampai turun ke dunia ya dalam rangka supaya manusia itu kembali sama Tuhan. Sebetulnya jangan merasa dirinya berguna. Tidak berguna kita di hadapan Tuhan. Sungguh ya kita bisa dipakai Tuhan, itu anugerah. Ya, itu kemurahan Tuhan. Maka ayat ketiga, apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Benar saudara. Ya apa untungnya? Bagi Tuhan loh ya. Sebab Tuhan itu benar. Tuhan itu saleh. Apalagi kalau sampai orang dirinya benar. Wah, dia sombong seperti Lucifer. Berani lawan Tuhan. Oh, dicampakkan sama Tuhan ya. Jadi jangan pernah dirinya kita sombong, kita orang saleh, kita orang benar. Ngaku di depan Tuhan, aku orang tidak berguna Tuhan. Aku orang berdosa. Hidupku benar oleh karena kasih Tuhan. Karena Tuhan yang membenarkan kita melalui Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak di bawah hukum dosa. Tidak di bawah kutuk dosa. Tapi kita sudah diampuni dosa kita di bawah kasih karunia Tuhan. Untuk itu mari merasa dirinya kita tidak berguna di depan Tuhan. Kita merendah hati di hadapan Tuhan ya. Ayat yang keempat, apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar, kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan semenang-menang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampasnya pakaian orang-orang melarat. Nah, jangan-jangan Ayub ada juga saudara kelemahannya. Ini buktinya temannya ya menerima gadai dari saudara-saudaramu. Ayub pasti punya saudara ya. Merampas pakaian orang-orang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air. Dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tapi orang kuat dialah yang memiliki tanah. Dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa. Dengan yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejurkan oleh kedahsyatan yang tiba-tiba. Maka saya katakan pasti ada celah. Bagi dirinya benar Ayub ya. Tapi ternyata tidak bisa mendidik anak-anak dan istrinya sehingga istrinya mengutuki Tuhan ya. Itu kita takut sama Tuhan. Maka pentingnya kita dengar firman Allah supaya kita evaluasi diri seberapa jauh kita nih, kita banyak kekurangan. Itu pentingnya kita dibentuk sama Tuhan, dibentuk kualitas hidup kita supaya kita mempersembahkan kualitas hidup yang menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tapi pikirmu tidak tahu apa Allah dapat ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap. Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat.
ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang jahat? Jangan sampai kita berjalan-jalan yang lama. Tapi mari dulu kita jalan lama jalan yang jahat. Tapi kita mau hidup baru di dalam Kristus ya. Dan yang ke-16, mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami. Ini kemarin kita baca itu respon orang fasik jahat ya. Jangan sampai Ayub juga seperti itu. Itu maunya Elifas ya. Ayat 18. Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Tapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria. Orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh lawan kami telah dilenyapkan dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Berlaku ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Amin. Mari saudara, berlaku ramah, kita merendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong, jangan melawan Tuhan. Habis kita, tapi lebih selalu rendah hati. Karena Yesus juga rendah hati. Lebih rendah hati itu disayang sama Tuhan ya. Ayat 22, terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Amin. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Banyak hamba Tuhan yang menyebarkan firman Tuhan. Yang penting firman Allah kita simpan dalam hati kita. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Ayat 23. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri. Apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Membuang biji emas ke dalam debu. Emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang. Karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada amin. Mari kata firman Tuhan. Mari kita mau bertobat. Kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau terima firman Tuhan. Kita mau dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka Tuhan akan memberkati kita. Ayat 27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasamu. Amin. Tuhan akan dengar doa kita. Seperti di dalam Mazmur 91 ayat 14-16. Apabila hati kita melekat dengan Tuhan, kita merendah hati, kita mau taat, kita komit dengan Tuhan, maka setiap doa kita dijawab sama Tuhan. Tuhan akan jaga lindungi dan Tuhan akan berkati kita. Ayat 28, apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan terjadi maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalan. Amin. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, ada cahaya terang melangkah di setiap langkah kita. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Amin. Berarti Tuhan maunya kita rendah hati. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan angkat diri kita. Dan Tuhan akan berkati kita semua. Ayat 30 yang terakhir. Orang yang tidak bersalah diluputkannya lah. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Biar firman Tuhan kita simpan di hati kita. Kita mau cinta Tuhan. Kita komit tiap hari, tiap saat. Kita minta Tuhan pimpin langkahku. Supaya kita tidak melangkah di jalan yang salah. Tapi melangkah di dalam firman Tuhan. Intinya firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau melangkah di jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan yang sempurna. Sehingga kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita merendah hati di hadapan Tuhan. Jangan kita sombong. Tapi kita firman Tuhan, berlakulah ramah di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan angkat kita. Dan Tuhan akan berkati kita semua. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Mari kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Rendahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jika sekali nanti aku tiba, amin. Haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Biar kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Berlaku ramah, rendah hati dan paham Tuhan. Tuhan kan angkat orang rendah hati. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.